Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ade Rahmat Seri Mandala. Pada kesempatan yang kali ini kita akan membahas tentang video-video pembelajaran. Silahkan menyaksikan video saya. Check it out. Pada video kali ini kita akan membahas tentang manajemen tablik. Manajemen tablik ini seperti misalnya salah satunya disampaikan oleh Canut ataupun MHM Najib adalah seorang manajer dakwah itu memiliki program dalam organisasi dakwah yang mempergunakan style tertentu ataupun gaya tertentu sehingga Sehingga kepemimpinan memiliki kekuatan untuk memotivasi dan mengkoordinasi demi tercapainya tujuan. Itu tujuan dakwah. Itu misalnya secara sederhana pengertian dari manajer dakwah ataupun seorang manajer dakwah ataupun manajemen tabligh dari salah satu tokoh di Indonesia. Lalu yang pertama, ketika berbicara tentang manajemen, maka ada 4 prinsip dasar dalam manajemen, yaitu ada planning, ada organizing, ada evaluating, dan ada controlling. Nah, yang pertama, kita akan bahas tentang planning ataupun perencanaan. Nah, hal yang terpenting dalam planning ini adalah menentukan tujuan, menentukan prioritas, mengambil keputusan, dan prinsip-prinsip dari planning. Maka dari itu, misalnya ketika kalian merencanakan sesuatu itu harus jelas tujuannya itu apa, harus jelas prioritasnya itu siapa, harus juga tepat dalam mengambil keputusan, dan mengetahui dari prinsip-prinsip perencanaan. Maka dari itu ada 4 karakteristik yang harus diperhatikan dalam perencanaan itu. Yang pertama adalah harus tepat dan terukur. Artinya perencanaan itu harus tepat dan terukur. Yang kedua itu menyebutkan isu yang penting. Misalnya isu apa yang penting pada saat misalnya perencanaan tersebut ingin direncanakan. Lalu yang ketiga itu menantang tapi realis. Artinya misalnya gunakanlah isu-isu yang menantang tapi tetap realistis. Misalnya tetap sesuai dengan kenyataan, tidak idealis, tidak dalam awang-awang ataupun angan-angan. Lalu yang keempat itu adalah menetapkan dalam periode waktu tertentu yang seharusnya dapat dicapai. Artinya harus ditetapkan dalam periode-periode tertentu yang periode tersebut harus tercapai sebuah perencanaan tersebut. Nah, misalnya di sini seringkali misalnya melakukan tablik itu melalui sekarang media-media pamflet ataupun media-media sosial dan sebagainya. Salah satunya misalnya dilakukan oleh Kiai Haji Cucu Junaidi. Misalnya dalam acara Damai Indonesia aku misalnya ini tepat dan terukur. Misalnya tadi disebutkan tanggalnya berapa, harinya berapa, jamnya berapa, dan sebagainya. Lalu kemudian menyebutkan isu yang penting. Misalnya ini terjadi misalnya bagaimana rumah tangga dalam institusi membangun akhlak dan adab. Karena misalnya seringkali terjadi sekarang bagaimana dalam rumah tangga itu kehilangan akhlak dan adab dalam rumah tangga. Maka perlu misalnya menuliskan ataupun menyampaikan isu-isu tentang rumah tangga dalam beradab ataupun dalam akhlaknya sehari-hari. Lalu yang ketiga, ini kan hal yang menantang misalnya, tapi tetap realistis. Misalnya ini bukan hal-hal yang misalnya institusi pembangunan. Bagaimana institusi kan biasanya itu membentuk organisasi. Makanya tadi misalnya dalam rumah tangga itu ada namanya organisasi, ada namanya misalnya saling membantu satu sama lain, satu antar anggota dengan anggota yang lain. Dan itu yang ingin ditempuh. Tapi tetap misalnya realistis. Misalnya realistisnya apa? Misalnya tujuannya adalah membangun akhlak dan adabnya. Lalu misalnya ditetapkan dalam periode dan waktu tertentu yang harusnya dicapai. Misalnya ini sudah ditentukan lokasinya di mana, tempatnya di mana, misalnya di sini jalannya sebagainya. Bisa ditonton di media platform apa saja, misalnya di Facebook, di YouTube, Instagram dan sebagainya. Kemudian misalnya hari, tanggal dan misalnya lain-lainnya, misalnya apakah kru dan sebagainya itu kan sudah live, sudah tersedia semuanya, maka bisa ditetapkan dalam periode tertentu yang harusnya dicapai pada periode tersebut. Nah, itu adalah contoh dari planning. Lalu yang kedua, misalnya ada beberapa metode dalam melakukan perencanaan. Saya mengambil ada 5 metode di sini dalam mengambil keputusan dalam perencanaan. Yang pertama itu ada yang dinamakan dengan rational model ataupun rational model adalah bagaimana model merencanakan sesuatu berdasarkan nalar pikiran Anda.
berdasarkan rasional. Yang kedua, ada yang dinamakan dengan the model of bound rationality ataupun model rasional yang terbatas. Kalau tadi rasional model itu cakupannya luas, kalau model bound rationality ini artinya model rasionalnya Anda itu terbatas karena misalnya terpaku pada beberapa sektor saja, terpaku pada beberapa tema, misalnya terpaku pada beberapa rencana tidak rencana yang secara umum ataupun secara luas. Lalu yang ketiga, mengambil keputusan itu berdasarkan the incrementalist view ataupun sedikit demi sedikit. Misalnya ada yang merencanakan itu, saya mah tidak berencana sangat panjang ataupun berencana sangat terukur dan sebagainya. Ada yang merencanakan sedikit demi sedikit. Ya udahlah, kalau sekarang karena keadaan lagi susah kayak gini, yang penting kita bisa menyampaikan tablik dimanapun berada itu kan sedikit-sedikit. Lalu kemudian misalnya ada era new normal. Kemudian nanti sedia normal bagaimana. Jadi itu kan bagaimana merencanakan sesuatu itu sedikit demi sedikit. Lalu yang keempat, ada yang dinamakan dengan the organizational procedure view ataupun ini adalah output dari satuan operasional. Misalnya Anda setelah melakukan ataupun merencanakan sebuah tablik, kemudian pasti ada satuan operasionalnya, bagaimana pelaksanaannya dari perencanaan tersebut. Nah, output dari satuan operasional bagaimana tata cara ataupun pengelolaan dari perencanaan tersebut, outputnya itu adalah metode the organizational procedure view. Bagaimana ada hasil nggak dari SOP Anda ataupun SOP Anda ini hanya sekedar misalnya pemanis saja ataupun misalnya hanya sekedar tadi perencanaan yang hanya ditulis saja, tidak dipraktekkan, tidak ada outputnya. Ketika ada outputnya, maka ini dinamakan sebagai the organizational procedure view. Lalu yang terakhir, ini pengambilan keputusan ini bisa juga melalui the political view, melalui pandangan politik. Misalnya Anda mengambil sebuah keputusan dalam perencanaan sesuatu, bisa saja tadi berdasarkan pandangan politik Anda. Misalnya apakah pandangan politik Anda itu oposisi, ataupun pandangan politik Anda itu koalisi, itu akan menentukan bagaimana rancangan Anda dalam mengambil sebuah keputusan, termasuk dalam dakwah itu sendiri. Misalnya Anda berdakwah, saya ingin misalnya kalangan segmentasinya ormas, misalnya ormas-ormas tertentu, ataupun misalnya melalui segmentasinya, misalnya kalangan-kalangan anak muda ataupun milenial, itu kan, ataupun misalnya politik, kalau politik misalnya saya ingin dakwah saya didengarkan oleh oposisi, maka dakwah-dakwah yang berbicara tentang pergerakan, perjuangan misalnya, ataupun misalnya pengen ke koalisi, bagaimana bisa membentuk sebuah koalisi yang kuat dan sebagainya. Itu adalah contoh dari plan. Nah ini selain mengambil keputusan harus juga misalnya menentukan skala prioritas. Nah skala prioritas ini dibagi menjadi 4 kuadran. Nah kuadran yang pertama Anda harus menentukan skala prioritas yang mendesak dan penting. Harus merencanakan yang mendesak dan penting terlebih dahulu. Kalau itu tidak mendesak dan penting maka kesampingkan terlebih dahulu. Nah baru setelah Anda merencanakan yang mendesak dan yang penting, Anda merencanakan yang tidak terdesak, tapi penting. Misalnya tidak terdesak sama sekali nih, tapi ini sangat penting. Nah, itu kuadran yang kedua. Lalu setelah kuadran pertama, yang kedua ini berhasil, itu ada menentukan yang ketiga, kuadran ketiga itu mendesak, namun tidak penting. Ada misalnya sesuatu yang mendesak, tapi ini sesuatu yang tidak penting, tapi mendesak. Nah, ini masuknya ke dalam kuadran yang ketiga. Dan kuadran yang terakhir itu adalah suatu perencanaan yang tidak mendesak dan juga tidak penting. Nah, ini tempatkan dalam kuadran terakhir ataupun dalam bagian yang terakhir. Itu adalah bagaimana menentukan skala prioritas dalam perencanaan. Nah, kemudian ada langkah-langkah dalam perencanaan ini. Langkah-langkah tersebut misalnya dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah menyadari kesempatan. Artinya Anda menyadari kesempatan yang bisa Anda rencanakan. Lalu kemudian setelah menyadari kesempatan tersebut, Anda menetapkan tujuan Anda itu apa. Goals Anda itu apa. Setelah Anda tahu goals Anda itu apa, lalu kemudian Anda kembangkan tujuan tersebut berdasarkan tadi dasar pikiran Anda, berdasarkan rasional Anda. Ada dasar pikiran. Nah, setelah Anda mengembangkan dasar pikirnya, maka Anda bisa menentukan tindakan alternatif. Nah, tindakan alternatif apa? Misalnya ketika planning itu tidak tercapai, ada plan A, ada plan B, sampai dengan plan Z.
Nah, ketika sudah menentukan tindakan alternatif, maka hal yang terakhir adalah mengevaluasi tindakan alternatif Anda setelah misalnya ini pelaksanaan dalam menentukan tindakan alternatif Anda. Misalnya apakah ada evaluasi dan sebagainya. Lalu kemudian misalnya ini dalam segi perencanaan bukan hanya dari rasional, tapi misalnya perencanaan itu bisa jadi dari materi saja ataupun dari pengeluaran berbentuk uang, barang dan sebagainya atau jasa. Misalnya Anda harus menghitung anggaran rencananya. Misalnya ada RAB-nya. Yang untuk jasa misalnya sekian. Ini untuk misalnya barang sekian, untuk dekor dan sebagainya. Lalu kemudian setelah menghitung anggaran tersebut, Anda merumuskan rencana turunan. Nah, dari RAB tersebut diturunkan. Nah, ini misalnya cost-nya untuk tadi biasanya berapa dan sebagainya. Lalu kemudian setelah itu Anda memilih sebuah tindakan. Misalnya Anda langsung tindakan. Nah, misalnya take on-nya ini mau ke siapa? Tapi misalnya ketika konsumsi ini kepada catering siapa dan sebagainya, itu kan memilih sebuah tindakan. Lalu kemudian yang terakhir adalah mengevaluasi tindakan Anda tadi secara alternatif sampai plan A sampai plan Z. Anda sudah misalnya mengevaluasi tindakan tadi yang Anda lakukan. Itu adalah langkah-langkah dalam perencanaan secara sederhana. Lalu kemudian misalnya ini salah satu contoh perencanaan tablik, misalnya ada dinamakan dengan desain perorganisasian. Anda harus mendesain organisasi Anda seperti apa. Misalnya kalau Anda misalnya dalam tablik itu lebih kepada kitabah ataupun penulisan, misalnya bisa membuat buku karena dakwah harus ceramah yang ditampilkan dengan tampilan yang lebih kekinian, tampilan yang lebih membelakang mata, orang lebih tertarik untuk membaca buku Anda dan sebagainya. Itu adalah salah satu contoh dari perencanaan tablik, itu adalah desain pengorganisasian. Sangat penting desain pengorganisasian. Lalu yang kedua, ada yang dinamakan dengan organizing. Nah, inti dari organizing ataupun pengorganisasian ini adalah yang dua hal ini. Yang pertama adalah sumber daya manusia dan yang kedua adalah peralatan. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka pengorganisasian ini mempunyai prinsip-prinsip di dalamnya. Ada 5 prinsip dalam pengorganisasian ini. Yang pertama adalah spesialisasi. Misalnya ada dalam pengorganisasian ini, Anda itu spesialisasinya apa? Misalnya saya mah sukanya acara. Dalam mengorganisasikan misalnya tablik, saya sukanya mengelola sebuah acara. Ataupun misalnya saya misalnya sukanya konsumsi, misalnya ada tablik apa, saya mah sukanya tadi konsumsi, mengelola konsumsi. Mungkin mereka takut ngantuk, ataupun misalnya yang ceramah takut, misalnya lapar, ngantuk dan sebagainya. Maka harus ada juga, ada spesialisasi. Lalu yang kedua ada definisi fungsional. Ini berdasarkan definisi fungsinya. Jadi gak mungkin orang yang acara mengurus konsumsi, ataupun orang yang konsumsi mengurus sebuah acara. Maka harus tahu definisi dari fungsi organisasi yang dia kelola masing-masing. Sampai tadi kalau kata bahasa Prancis itu pacarokokon, ataupun misalnya ikut nimbrung ke dalam fungsi orang lain ataupun tugas orang lain. Lalu yang ketiga itu adalah rentang pengendalian ataupun pengawasan. Anda harus melakukan pengawasan ataupun rentang pengendalian. Misalnya pengendaliannya dari 1 hari, ini evaluasinya 1 hari misalnya. Ataupun pengawasannya misalnya 1 minggu sekali ataupun 1 hari sebelum pelaksanaan dan sebagainya. Itu kan bentuk organisasi. Bagaimana pengorganisasian. Lalu yang keempat ada rantai saklar. Nah, tadi ada rantai saklar antara satu fungsi dengan fungsi yang lain, antara misalnya salah satu hal yang ditugaskan dengan yang ditugaskan yang lain, salah satu misalnya seksi dengan seksi yang lain, itu adalah berbentuk rantai yang sekalar. Semuanya itu menyatu satu sama lain. Artinya berhubungan satu sama lainnya. Kalau satu saklar tidak nyala, maka semuanya akan tidak nyala. Artinya ketika satu seksi misalnya tidak berfungsi, maka akan merembet kepada yang lainnya. Dan ini merembet juga kepada pelaksanaan dalam pengorganisasian. Misalnya ketika ketuanya nggak ada, ya otomatis tidak yang memimpin. Jadi kalau tidak ada sekretaris, ya otomatis tidak ada nantinya administrasian. Ataupun yang tidak ada yang bendaharanya. Maka nanti tidak ada siapa yang membiayai, siapa yang mencari dana. Maka tadi ini adalah sebuah rantai skala. Lalu yang terakhir, yang kelima, itu ada kesatuan perintah. Nah, dalam pengorganisasian harus ada satu komando, satu perubahan. Harus ada kesatuan dalam perintah. Makanya harus ada ketua. Nanti ada ketua umum, ada ketua SC, ada ketua OSC, misalnya dalam bentuk sebuah organisasi tablik ini. Misalnya nanti ada ketua yang
dalam memerintah dalam pelaksanaan disebut organisasi komite. Misalnya ada yang dalam hal yang merumuskan itu ada steering committee. Ataupun misalnya yang memerintah semuanya itu adalah disebut sebagai ketua. Lalu yang kedua itu ada organisasi ini bentuknya implementasi. Nah, implementasi ini yang pertama itu menjelaskan tentang bagaimana pentingnya pengorganisasian. Dalam pengorganisasian ini ada beberapa pengertian dari organisasi. Salah satunya adalah pengertian dari C.R. Terry. Ini ada dalam bukunya Fungsi Manajemen. Nah, berdasarkan fungsinya, pengorganisasi ini adalah mengharmonisasikan kelompok orang yang berbeda, yaitu mempertemukan macam-macam kepentingan dan memanfaatkan kemampuan kesemuanya ke suatu arah tertentu. Artinya pentingnya organisasi ini untuk mengharmoniskan kelompok-kelompok tadi orang yang berbeda. Pasti misalnya dalam organisasi yang punya orang-orang yang berbeda. Dengan apa? Dengan mempertemukan macam-macam kepentingan. Kepentingan itu dipertemukan dengan memanfaatkan kemampuan-kemampuan semuanya itu dalam arah tertentu. Lalu ada bentuk-bentuk organisasi tabligh. Nah, bentuk-bentuknya di sini ada 4 bentuk organisasi tabligh secara keseluruhan. Ada yang dinamakan dengan organisasi garis. Nah, organisasi garis ini misalnya kekuasaan langsung kepada kepala bagian lalu kemudian kepala staf. Misalnya berdasarkan garis lurus misalnya dari atas ke bawah. Misalnya dari yang terbawah langsung kepada kepala bagian staf atau kepada kepala staf. Misalnya di sini ada anggota, ada misalnya ketua bidang, lalu kemudian ketua umum. Itu dalam organisasi secara garis. Lalu yang kedua, ada organisasi fungsional. Artinya, setiap kepala masih mempunyai spesialisasi dan para staf yang masih dikendalikan oleh beberapa pimpinan. Ini berdasarkan fungsinya. Misalnya nanti ada ketua umum. Ketua umum punya di bawahnya ada beberapa kepala bidang. Misalnya ataupun ketua bidang. Ada ketua bidang pemberdayaan organisasi misalnya. Ada ketua bidang operator negara ataupun bidang apa misalnya. Yang terakhir misalnya ekonomi kreatif dan sebagainya. Presiden itu punya menteri-menteri, namun itu punya staf-staf. Ataupun punya staf-staf yang punya spesialis-spesialis tertentu. Lalu yang ketiga ini ada yang dinamakan dengan organisasi garis dan staf. Nah, organisasi garis dan staf ini adalah kombinasi pemberdayaan antara pengawasan langsung oleh atasan kepada bawah. Jadi organisasi garis dan staf. Jadi kombinasi pemberdayaannya langsung, pengawasannya dari atasan kepada bawahan. Lalu kemudian yang terakhir ada organisasi komite. Nah, kalau organisasi komite ini berasaskan brainstorming ataupun arah pendapat antar berbagai unit fungsional dalam aktivitas organisasi. Jadi asas brainstorming ini misalnya arah pendapat ini antar berbagai unit fungsional. Jadi misalnya Menteri Perekonomian berkoordinasi dengan Menteri Ekonomi Kreatif. Ataupun Menteri Ekonomi Kreatif berkoordinasi dengan Menteri Sosial yang berbicara tentang bagaimana mengatasi situasi saat ini. Misalnya dengan Menteri Kesehatan dan sebagainya. Itu kan organisasi komite berdasarkan komite-komite tertentu. Nah, misalnya di sini contohnya adalah Jamaah Tabligh. Bentuk organisasinya Jamaah Tabligh. Misalnya pendirinya adalah Muhammad Ilyas. Tahunnya jelas, misalnya tahun 85 sampai 44. Pusat dakwahnya misalnya Masjid Jami Kebon, Jeruk, Jakarta Barat. Pengikutnya misalnya mayoritasnya pengikutnya itu tersebar di Asia Selatan, kebanyakan di India. Misalnya di Pakistan dan lain sebagainya. Kemudian ada salah satu bentuknya itu adalah sholat tarawih, menjalankan sholat tarawih 1 juz misalnya 20 rakaat dan 3 rakaat witir sama 23 misalnya, tapi tarawihnya itu 1 juz. Yang kan misalnya Al-Baqarah 1 Al-Baqarah. Tapi misalnya selebriti, kebanyakan ini para selebriti sekarang Jamaah Tabligh itu. Ataupun misalnya nanti ada yang dikatakan Jamaah Tabligh itu kebanyakan menginap pada selebriti yang mau hijrah. Di Indonesia ini banyak sekali memikat para selebriti yang ingin berhijrah tadi masuk ke dalam jemaah tabligh. Itu salah satu bentuk organisasi tabligh yang disebutkan. Kemudian yang selanjutnya ada disebutkan dengan sebagai sebuah pelaksanaan
ataupun aktuating. Nah, inti dari aktuating ini adalah menggerakkan semua anggota kelompok untuk bekerja agar mencapai sebuah tujuan organisasi. Jadi inti dari actuating atau pelaksanaan ini adalah menggerakkan semua anggota tadi agar semuanya dapat bekerja sesuai dengan tujuan organisasi tersebut. Maka dalam actuating ini sering dikaitkan dengan leadership ataupun kepemimpinan. Dalam pelaksanaan ini sering dikaitkan dengan bagaimana Anda memimpin. Agar apa? Agar misalnya semua anggota kelompok itu dapat bekerja sesuai dengan tupoksinya. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan yang ingin dicapainya. Maka diperlukan kemampuan untuk menggerakkan itu adalah kepemimpinan ataupun leadership. Maka leadership dan actuating tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Misalnya di sini semuanya biru, ya tadi pemimpin itu merah, misalnya harus bisa menggerakkan semuanya. Itu adalah contoh dari actuating. Nah, adapun prinsip-prinsip dari actuating, secara garis besar ada 5 prinsip. Yang pertama, dalam pelaksanaan itu harus tahu pelaksanaan dan penugasannya. Harus tahu pada pelaksanaan itu saya tugasnya itu apa sih? Itu harus tahu. Yang kedua adalah pengawasan pengelolaan dana. Anda harus mengawasi pengelolaan dana itu dikelola kemana saja. Jangan sampai nanti adanya penggelembungan dana, jangan sampai nanti adanya dana yang kekurangan, jangan sampai nanti ada yang dinamakan dana yang dikorupsi. Ketika pengawasan pengelolaan dana ini sudah sesuai, maka tidak terjadi hal-hal demikian. Lalu yang ketiga adalah penyediaan dan pemanfaatan sarana pengawasan. Artinya harus menyediakan dan memanfaatkan sarana pengawasan. Lalu yang keempat ada dokumentasi pengawasan. Ada misalnya dalam pengawasan itu harus didokumentasi setiap langkah-langkahnya. Lalu yang kelima ada supervisi audit. Harus ada audit di dalamnya. Harus diperiksa kembali bagaimana bentuk pengelolaan yang dilakukan. Itu adalah prinsip-prinsip dalam actuating ataupun pelaksanaan. Nah, lalu kemudian prinsip itu harus diimplementasikan. Nah, bagaimana implementasi actuating ini? Yang pertama adalah merasa yakin dan mampu melakukan suatu pekerjaan. Anda harus merasa yakin dan mampu dapat melakukan pekerjaan tersebut. Lalu yang kedua, percaya bahwa pekerjaan telah menambahkan nilai untuk diri mereka sendiri. Percaya bahwa Anda percaya pada orang lain itu dapat menambahkan nilai untuk mereka sendiri. Ketika Anda percaya, maka tadi orang yang dipercaya Anda itu akan bertambah nilai kerjanya. Akan bertambah misalnya semangat untuk bekerjanya. Lalu yang ketiga, itu tidak terbebani oleh masalah pribadi atau tugas lain yang lebih penting dan mendesak. Artinya dalam pelaksanaan ini jangan sampai Anda terbebani oleh masalah pribadi Anda. Ataupun misalnya tugas-tugas lainnya yang tadi yang penting dan mendesak, yang dapat mengganggu kelancaran dalam pelaksanaan ini. Lalu yang keempat, itu adalah bagaimana tugas yang diberikan itu cukup relevan. Artinya tugas yang diberikan itu cukup relevan dengan kemampuan Anda, dengan skill Anda. Jangan sampai tugas yang diberikan itu jauh dari kemampuan ataupun skill Anda. Lalu yang terakhir itu hubungan harmonis antara rekan kerja. Harus mempunyai hubungan yang harmonis antara rekan kerja. Jangan sampai misalnya tadi, ketika untuk mencapai sebuah kesuksesan dalam actuating ini, orang saling menjatuhkan. Bahkan sampai tidak ada satupun orang yang mencapai sebuah kesuksesan dalam pelaksanaan tabligh. Itu adalah salah satu implementasi dari actuating. Lalu yang terakhir itu adalah controlling. Nah, inti dari controlling itu adalah proses penentuan pelaksanaan agar sesuai dengan rencana yang sudah direncanakan. Nah, berdasarkan proses tersebut, maka harus menentukan bagaimana controlling itu melalui proses-proses yang disebutkan di sini ada 5 proses. Yang pertama itu adalah menentukan standar yang akan digunakan sebagai dasar pengendalian. Anda harus menggunakan standar apa yang digunakan dalam dasar pengendalian itu. Ya, standar operasionalnya harus jelas dalam pengendalian itu. Jadi standarnya itu standar yang sangat tinggi, sangat medium ataupun standarnya rendah. Lalu kemudian yang kedua, mengukur pelaksanaan atau hasil yang sudah dicapai. Anda harus mengukur pelaksanaan atau hasil yang sudah dicapai. Apakah sudah sesuai dengan rencana yang direncanakan di awal, ataupun setengahnya, ataupun seperempat, itu bahkan tidak sama sekali. Lalu yang ketiga adalah membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan menentukan penyimpangan jika ada. Jadi artinya Anda membandingkan pelaksanaan tersebut dari awal sampai akhir, dari hasil tersebut dengan pelaksanaan awal.
ataupun dengan perencanaan awal tadi. Apakah ada sesuatu yang menyimpang atau tidak dari perencanaan yang tadi di awal. Lalu yang keempat, ada melakukan tindakan perbaikan. Ketika tadi ada sesuatu yang menyimpang, ada sesuatu yang tadi yang tidak sesuai dengan perencanaan di awal, maka Anda harus ada perbaikan di dalamnya. Supaya nanti ketika melakukan sebuah kegiatan tablik lainnya, tidak terjadi kesalahan yang sama. Lalu yang kelima, itu adalah meninjau dan menganalisis ulang rencana. Tindakan perbaikan itu bukan hanya dari segi implementasi ataupun pada saat pelaksanaan, tapi pada saat misalnya menganalisis perencanaan jadi perencanaan dari awal tadi meninjau. Jadi perencanaan pun misalnya apakah ini misalnya tidak boleh mepet waktu sholat karena tadi bisa menghambat segalanya ataupun dan sebagainya. Itu dengan meninjau rencana ulang kembali. Itu adalah salah satu proses dari pengkontrolan. Lalu kemudian controlling ini dalam bentuk implementasinya dibagi menjadi 3. Ada pengawasan yang dilakukan secara langsung, ada pengawasan yang dilakukan secara tidak langsung, ada yang pengawasan berdasarkan pengecualian. Misalnya pengawasan langsung, Anda mengawasi secara langsung. Detail by detail, proses by proses. Nah, kemudian ada misalnya pengawasan yang tidak dilakukan secara langsung, tapi misalnya diamanahkan kepada orang lain. Ataupun tadi ditugaskan kepada orang lain. Misalnya ketua umum tidak bisa mengawasi semuanya. Misalnya ditugaskan kepada kepala bidang tertentu. Itu dinamakan sebagai pengawasan tidak langsung. Lalu yang terakhir ada dinamakan sebagai pengawasan berdasarkan pengecualian. Pengawasan ini berdasarkan pengecualian. Misalnya saya mengawasi kecuali misalnya di bagian pembendaharaan itu milik bendahara. Saya mengawasi kecuali di bidang pengadministrasian karena itu tugasnya sekretaris saja. Itu pengawasan berdasarkan pengecualian. Lalu kemudian pengawasan ini bisa juga dibedakan menurut sifat dan waktunya. Nah, Anda dinamakan dengan preventive control ataupun Anda mengontrol berdasarkan preventif, bagaimana nilainya. Nilai preventifnya itu bagaimana? Ataupun berdasarkan represif control, berdasarkan represif atau tidak. Ketika Anda mengontrol tertentu. Misalnya ada tindakan apakah tidak ada tindakan preventif dalam Anda mengontrol ataupun misalnya Anda terlalu represif dalam mengontrol, itu adalah menurut sifatnya. Ada yang mengontrolnya itu sangat represif, mendetail dan sebagainya. Atau misalnya preventif, itu pencegahan. Misalnya ini, kenapa saya mengawasi? Karena ini mencegah supaya, kenapa bendahara saya tetap awasi? Mencegah supaya tidak ada penyelewengan dana. Kenapa sekretaris saya awasi? Misalnya, supaya tidak ada administrasi yang terlewat. Itu dinamakan preventif misalnya, ataupun represif. Anda terlalu misalnya represif dalam kontrol. Lalu yang ketiga, berdasarkan misalnya pengawasan proses yang dilakukan. Ini tahu tadi ini preventif dan represif, ini menurut sifat. Kalau yang keempat ini berdasarkan waktunya itu pengawasan saat proses dilakukan. Jadi pengawasan juga bisa dilakukan pada saat proses dilakukan, pada saat activity. Oh ini sudah sesuai dengan perencanaan atau tidak ya pelaksanaannya. Itu misalnya pengawasan pada saat proses dilakukan. Lalu yang keempat ada pengawasan berkala. Ini dari awal. Misalnya dari mulai perencanaan, dari mulai pengorganisasian, dari mulai pelaksanaan. Nah, ini adalah pengawasan secara berkala. Ini dilakukan secara berkala. Lalu yang selanjutnya yang kelima ada pengawasan mendadak ataupun sidak. Nah, ini sering terjadi di Indonesia saat ini. Bagaimana misalnya seringkali sidak. Nah, kalau pengawasan sidak ini biasanya segala sesuatu itu dapat terlihat, orang tidak bisa menutupinya, orang-orang misalnya tidak bisa menyembunyikannya karena tadi orang-orang kaget kok ada pengawasan mendadak gitu. Itu adalah berdasarkan waktunya yang tidak jelas, artinya bisa kapan saja di mana saja tanpa semua orang itu tahu. Ini sangat efektif ketika misalnya suatu perencanaan tidak sesuai, harus dilakukan sidak. Kemudian ada pengawasan melekat ataupun waskat. Ada kan pengawasan yang melekat dalam sebuah organisasi. Jadi pengawasannya di sini terkenal misalnya sangat ketat. Itu kan waskat, pengawasan yang melekat pada sebuah organisasi. Atau misalnya Anda pergi ke organisasi ini ya, kalau saya masuk organisasi ini mah pengawasannya rendah. Itu waskat namanya, pengawasan yang melekat pada sebuah organisasi. Lalu kemudian controlling ini melibatkan 3 langkah. Langkah dalam controlling pertama adalah Anda bentuk standar pembentukan controlling itu bagaimana? Apakah tinggi, apakah medium, ataukah low ataupun rendah.
Oh, misalnya yang selanjutnya adalah pengukuran standar kinerjanya. Misalnya standar kinerja, kalau pengukurannya itu tinggi, itu standarnya bagaimana? Kemudian kalau medium itu bagaimana standarnya? Kalau rendah low itu bagaimana standar? Lalu yang ketiga, harus mengkoreksi penyimpangan-penyimpangan ketika terjadi di dalam pengawasan tersebut. Harus mengoreksi, oh ini penyimpangannya dalam segi misalnya administrasi, penyimpangannya dalam segi penguangan, ataupun penyimpangannya dalam segi acara, dan lain sebagainya. Harus mengkoreksi penyimpangan-penyimpangan tersebut. Sekian yang dapat disampaikan, semoga dapat bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.